Jadi di Antikong ini memang di fokus dari tugas kita di pelayanan di KPBJ Antikong terkait pelayanan barang, baik itu barang keluar masuk, yaitu barang bahan penumpang, juga barang dari awak sarana pengangkut serta barang pelintas batas. Kalau terkait barang ekspor, selama ini kita sudah sejak pandemi kemarin, pembukaan per 1 April 2022, itu kan setelah pandemi, kita sudah membuka kembali layanan. Animo dari masyarakat telah terkait ekspor. Nah, ekspor di sini masih sebatas hasil bumi komoditinya, karena di perbatasan sendiri kita ketahui belum ada industri, sehingga mayoritas barang-barang yang diekspor adalah barang-barang hasil bumi, sayur, buah-buah. Terus ekspor sendiri sudah kita kerjasama dengan BUMDes, kita ajak untuk mengkoordinir dari pedagang-pedagang kecil ini untuk yang dulunya mereka tidak menggunakan dokumen atau menggunakan dokumen tapi belum banyak atau belum baik. Nah, kita sudah sekarang sudah asistensi, kita sudah banyak kerjasama dengan pemerintah desa, baik dengan kecamatan juga untuk menggandeng pedagang-pedagang ini agar dibantu atau dikoordinir untuk ekspornya menggunakan dokumen PIB, pemberitahuan ekspor barang. Selamat siang Pak Kasianus. Selamat siang Bu. Sobat Korpu, Pak Kasianus ini adalah Direktur BUMDes di Kecamatan Antikong. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait apa yang sudah diraih oleh BUMDes Kecamatan Antikong, terutama dalam pemberdayaan UMKM di wilayah perbatasan. Boleh diceritakan Pak Kasianus apa saja yang awal mulanya BUMDes ini berdiri sampai akhirnya bisa melakukan ekspor ke negara tetangga ya Pak ya? Iya. Silakan Pak Kasianus diceritakan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Pak Kasianus. Saya di BUMDes selaku Direktur BUMDes. Di sini saya akan menceritakan terkait BUMDes Antikong. Nah, pada saat tahun 2020 ini kita sudah melakukan penjajakan ini Bu, pengurusan dokumen. 2022 ini ya? Iya, 2021 Bu. Nah, karena memang pandemi, karena memang belum ada kegiatan ekspor, jadi kami masih pending melakukan kegiatan ekspor karena mengingat pandemi. Setelah udah masa endemi ya, nah, di bulan Juni kita mulai melakukan ekspor melalui tahapan pertama itu melalui akomodir masyarakat di Desa Antikong secara khusus, tapi kami secara ruang lingkupnya itu dari 2 kecamatan Bu, Kecamatan Antikong sama Kecamatan Sekayam, karena pelaku-pelaku usaha ekspor ini ada yang berasal dari Kecamatan Antikong, ada juga yang berasal dari Kecamatan Sekayam. Nah, 2 kecamatan ini kita akomodir, kita bantu, karena perannya BUMDes juga salah satunya itu membantu masyarakat dalam hal ekonomi, sosial. Tentu di sini juga kami sangat membantu para ibu-ibu ini, mengingat mereka tidak ada dokumen Bu, dokumen terkait dengan legalitas mereka untuk melakukan kegiatan ekspor ke Malaysia. Tentu di sini peran BUMDes membantu mereka, dan mereka juga menyambut baik karena peran BUMDes membantu mereka dalam setiap kegiatan ekspor mereka. Nah, di unit usaha ekspor impor ini kita itu sudah melakukan koordinasi kepada pihak terkait, baik itu instansi BC, karena memang untuk ranahnya ekspor impor itu memang BC, kemudian di instansi lain juga seperti karantina pertanian karena berkaitan dengan komoditi pertanian. Nah, kemudian kita juga ada koordinasi juga ke instansi lainnya seperti karantina ikan dan lain sebagainya. Biasanya eksportir di sini yang masih baru, mereka akan mengajukan ke kita modul ekspor, untuk modul ekspor, jasa ekspor namanya kan, jasa ekspor. Nah, mereka datang ke sini, ada juga yang bisa kita dari jarak jauh juga bisa kita instalkan. Kemudian setelah mendapatkan modul ekspor, kita asistensi biasanya Bu, kita kasih tahu prosesnya, bagaimana mereka mulai dari pembuatan PEB sampai dengan barang itu bisa clearance untuk keluar ke Malaysia. Nah, yang pertama mereka mengajukan dulu di modul PIB, kita cek dulu barangnya apakah termasuk lartas ekspor atau tidak. Tapi biasanya kan kalau dari masyarakat perbatasan itu barang-barangnya tidak termasuk barang-barang lartas karena hasil bumi mayoritas gitu kan. Sehingga ketika sudah ada NPE, baru kita lakukan pemeriksaan, tergantung nanti dia
apakah jalur merah, jalur hijau. Mayoritas sih di sini jalur hijau karena barang-barangnya sendiri juga low risk. Nah, setelah lakukan pemeriksaan di lapangan, kita cek kelengkapan dokumen seperti biasa, PEB, ada invoice, packing list dan sebagainya, ada manifest juga. Kita cek keluarnya apakah sudah sesuai atau belum. Ketika sudah clear, nah di sini kita ada kerjasama join dengan karantina. Karena barangnya terkait dengan kekarantinaan, bisa jadi dengan karantina ikan, bisa jadi dengan karantina pertanian. Nah, mereka menerbitkan sertifikat terkait HC-nya itu ya, health certificate-nya itu, kalau sudah memenuhi syarat bisa diekspor atau dijual ke negara tetangga, ke Malaysia. Jadi memang di perbatasan ini karakternya tentunya berbeda dengan di daerah-daerah lain. Terutama di perbatasan darat ini juga memiliki keunikan tersendiri baik dari segi masyarakat maupun SDA ya, sumber daya alam juga yang tersedia di sini. Nah, untuk ekspor sendiri sebelumnya Bu di sini itu kebanyakan masyarakatnya itu ekspornya masih manual. Manual itu ditenteng, kebanyakan ditenteng oleh masyarakat melintas gitu kan, yang belum menggunakan dokumen gitu kan. Memang jumlahnya pun memang nggak banyak, kadang per orang bawa berapa kantong gitu kan, nggak banyak. Kemudian ada juga yang banyak tapi masih belum menggunakan dokumen ya, sehingga belum memenuhi ketentuan terkait ekspor. Nah, fenomena yang terjadi seperti itu coba kita semakin kesini setelah pandemi terutama setelah pandemi ini coba kita tata kembali. Karakteristik perbatasan itu nggak selalu sama. Bisa jadi perbatasan di Kalimantan Barat ini berbeda dengan Papua Nugini ya, Jayapura dengan Papua Nugini, atau Atambua ya dengan Timor Leste. Masing-masing daerah memiliki karakteristik masyarakat dan alamnya sendiri gitu. Nah, untuk pengalaman dari kami sih untuk meningkatkan ekspor UMKM ini ya memang harus melihat apa sih potensi di daerah itu gitu kan, apa potensinya. Kalau memang dia terkait hasil alam, ya hasil alam coba kita kembangkan. Kalau dia hasil laut, ya hasil laut yang coba kita kembangkan. Atau kerajinan, atau makanan olahan macam-macam. Gitu. Nah, justru kuncinya adalah di sini bentuknya sinergi. Kata kunci di sini sinergitas itu. Jadi kita harus mampu bersinergi dengan masyarakat, pimpinan desa, kecamatan, pemerintah setempat, dan juga instansi terkait. Nah, karena kan di perbatasan itu nggak hanya bea cukai, ada CIQS, ada Forkopimcam, macam-macam, sehingga sinergi bersama ini sangat penting sekali untuk dijaga, komunikasi, kerjasama untuk memajukan perekonomian masyarakat perbatasan gitu.